Mencoba menjadi menantu yang baik. Bab 375. Dan lagi, tuan muda ketiga adalah anak dari presiden. Tidak sulit untuk memalsukan identitas. Jika ingin orang menyelidikinya, maka akan sulit. Rico tertawa dengan begitu sombong dan seperti ingin ditinju. Kalian tidak membuat masalah di kota Pasir Bumi. Aku bisa menutup mataku. Jika kalian bertindak macam-macam, aku tidak peduli siapa kalian. Selesai mengatakan ucapan itu, Darwin langsung berkendara pergi. Juga tidak tahu apa dia tidak ingin pemikirannya terpapar di hadapan Rico. Rico melihat kepergian Darwin. Setelah sekian lama, baru menarik kembali pandangannya. Dia tersenyum pelan, tersenyum dengan percaya diri dan jahat. Epa, ada kontrak pernikahan di antara mereka. Dan juga mereka dijodohkan oleh kedua pihak orang tua. Dia tidak akan pernah menyerahkan Epa kepada orang lain. Rico mendongak. Dari posisi ini, kebetulan bisa melihat jendela kamar Epa. Darwin bisa memutar dari pintu masuk utama ke sini. Sepertinya dulu dia sudah sering berada di bawah untuk melihat Epa. Rico memandang ke jendela dan duduk untuk beberapa saat. Kemudian baru pergi. Tak lama setelah Rico pergi, Darwin yang sudah pergi sejak tadi kembali mengendarai mobil hitam militernya ke sini. Sama juga, tatapannya masih terpaku pada salah satu jendela di lantai 29. Betapa Darwin berharap orang yang ingin dilihatnya itu akan berjalan ke balkon agar dia bisa melihat sosok itu. Tapi Darwin duduk di lantai bawah selama 2 jam. Epa bahkan tidak berjalan ke arah balkon seperti yang Darwin inginkan. Setelah kembali ke rumah, Epa meringkuk di sofa di ruang tamu. Kedua matanya terpaku melihat ke suatu tempat. Sekian lama tidak mengerjapkan mata. Dia meringkuk menjadi gumpalan. Kedua tangannya memeluk lengannya sendiri dengan erat. Dia tidak menyalakan AC di ruangan itu. Cuacanya sangat panas, tapi dia merasa sangat dingin. Dingin hingga membuat sekujur tubuhnya menggigil. Epa merasa seperti anak terlantar, tidak bisa menemukan jalan pulang. Dan lagi dirinya benar-benar sudah tidak memiliki keluarga. Dia terus berada dalam postur yang sama dan tidak bergerak sama sekali. Kedua kakinya sudah mati rasa karena sirkulasi darah yang buruk. Tapi Epa seakan tidak bisa merasakannya. Tubuhnya mati rasa dibandingkan dengan hatinya yang mati rasa. Itu benar-benar berbeda sangat jauh. Epa ingin berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan kembali ke negara A tanpa memikirkan apapun. Tetapi begitu sampai di rumah, ketika menenangkan diri seorang diri, hal-hal yang tidak ingin dia pikirkan semuanya muncul di benaknya. Ayah dan ibu Carson, mereka selalu mencintainya dan menganggap Epa sebagai putri kandung mereka sendiri. Ibunya selalu suka membelai kepalanya dengan lembut dan berkata kepadanya, "Epa, ibu sangat berharap kamu tidak tumbuh dengan begitu cepat. Kamu bisa tinggal selama beberapa tahun lagi di sisi ibu. Ketika ibu merindukanmu, maka bisa melihatmu kapan saja." Ayah juga sama, sering berkata kepadanya, Epa adalah seorang gadis. Anak gadis harus berpendidikan. Ketika Epa membuat masalah, ayah berkata kepadanya,
Karakter anak laki-laki akan lebih baik jika sedikit tenang. Karakter anak perempuan itu harus lebih hidup. Anak yang lebih ceria akan lebih disukai. Tidak peduli bagaimanapun Epa membuat masalah, agar tidak membiarkan kakaknya yang kaku itu menghukumnya. Ayahnya akan selalu memikirkan cara untuk membantunya. Dan setiap kali yang akan marah adalah kakaknya yang kaku itu. Tapi kakaknya yang kaku itu tidak benar-benar marah padanya. Karakter kakaknya yang dingin itu memang tidak terlalu dekat dengan siapapun. Dari masa kanak-kanak sampai dewasa, dia dididik menjadi anak laki-laki sesuai dengan ajaran keluarganya. Pertama, dia harus benar-benar disiplin. Jadi, ketika kakaknya melihat bahwa Epa selalu membuat masalah, kakaknya pasti akan menggunakan pelajaran yang telah dia pelajari padanya. Tetapi setiap kakaknya tidak benar-benar ingin menghukumnya, tapi hanya menakuti Epa saja. Epa masih ingat ada satu kali, Epa tidak sengaja jatuh. Lututnya sobek dan sedikit berdarah. Itu tidak serius, tapi kakaknya yang kaku itu tidak tega padanya. Menggendongnya, kemudian bergegas ke dokter. Karena kakaknya marah, jadi dia mengganti semua orang yang berada di samping Epa, kemudian menggantikannya dengan Rory yang sangat bawel tak tertandingi. Meskipun Epa biasanya mengatai Rory begitu bawel, tapi ketika berpikir dia akan meninggalkan kota pasir bumi dan mungkin tidak akan bertemu lagi di masa depan, Epa juga tidak rela. Rory memang bawel, tapi dia sangat berhati-hati dalam pekerjaannya. Selama itu adalah urusan Epa, maka dia akan melakukan semuanya dengan baik dan Epa tidak perlu khawatir sama sekali. Dan masih ada Rila kecil. Anak kecil itu juga Epa tidak rela meninggalkannya. Ketika Rila kecil lahir, ibunya tidak ada di sampingnya. Epa menganggap dirinya sebagai ibu Rila kecil dan menyayanginya. Epa melihat Rila kecil dari bayi, dari dia masih begitu kecil hingga perlahan-lahan tumbuh. Begitu memikirkan tidak akan bisa bertemu lagi dengan anak kecil yang lucu itu, hati Epa terasa sakit. Tidak tahu bagaimana keadaan Rila kecil. Apa Kak Hansel merawatnya dengan baik setelah menyelamatkannya? Apa pengalaman ketika diculik akan meninggalkan trauma dalam ingatannya? Dan lagi, kakak iparnya yang lembut dan baik itu, kakaknya yang tertembak dan masih dalam keadaan koma. Rila kecil juga baru saja diselamatkan. Bagaimana dia bisa menanggung begitu banyak? Epa sangat ingin melihat kondisinya. Sangat amat ingin melakukan apa yang bisa dia lakukan. Tapi memikirkan semua itu disebabkan oleh kakeknya sendiri. Dia mana mungkin punya muka untuk ke sana. Dalam kelinglungan ini, Epa duduk dari pagi hingga malam hari. Di luar jendela, lampu sudah menyala. Kamarnya tidak dinyalakan. Bahkan menjadi lebih sunyi dan mengerikan. Tahu bahwa orang tua Carson akan datang. Mereka informasi kapan pesawat mereka tiba di bandara kota Pasir Bumi. Arila kemudian bersiap. Dia mengatur supir Carson untuk menjemput di bandara. Kemudian menelpon pelayan di rumah, meminta mereka mengatur kamar sehingga ayah dan ibu Carson bisa beristirahat di rumah. Segala sesuatu yang bisa dipikirkan dan harus dilakukan, Arila sudah sebisa mungkin memikirkannya. Berharap dirinya bisa menjadi menantu perempuan yang cocok. Di malam hari, ayah dan ibu Carson bergegas ke rumah sakit.
Setelah terbang selama lebih dari 10 jam, tubuh Ibu Carson hampir tidak dapat bertahan. Tapi mereka tidak kembali ke rumah. Mereka langsung datang ke rumah sakit dari bandara untuk melihat Carson. Bagi seorang ibu, kondisi tubuh sendiri tidak jauh lebih penting daripada kondisi tubuh putranya. Jika dia tidak melihat Carson baik-baik saja, maka jika pulang pun dia tidak bisa tidur. Karena kondisi tubuh Ibu Carson tidak baik, ayah Carson tidak memberitahunya apa yang terjadi ketika menerima telepon dari tadi malam. Hanya mengatakan bahwa Carson ingin mereka kembali ke kota Pasir Bumi untuk melihat-lihat. Ketika pesawat mulai mendarat, ayah Carson baru mengatakan alasan sebenarnya kepada istrinya. Begitu mendengar Carson terluka, Ibu Carson hampir pingsan dalam pelukan ayah Carson. Ibu Carson sangat marah hingga tidak memperdulikan ayah Carson. Putra mereka mengalami masalah, tapi dia malah tidak memberitahunya dan menyembunyikan darinya begitu lama. Dia tahu suaminya tidak mengatakan kepadanya demi kebaikannya. Tetapi Carson adalah anak mereka, dan lagi kondisi tubuhnya juga tidak seburuk yang dia kira.